Haleluya, shalom, selamat pagi, selamat bertemu di dalam ibadah hari ini, ibadah online. Kita bersuka cita, kita masih boleh bertemu kembali bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya kita semua sudah siap untuk bernyanyi, menyembah, dan meninggikan nama Tuhan. Mari siapkan seluruh kehidupan kita, hati kita, untuk kita sama-sama mau menyatakan pujian dan kasih setia Tuhan buat setiap kita. Kita mau satu dalam doa, sama-sama mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena Engkau Tuhan tetap pelihara hidup kami. Kami masih boleh bertemu lagi saat ini di dalam ibadah online. Kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak terbatas dengan tempat dan waktu. Tuhan yang maha hadir, Allah Syama bagi setiap kami. Allah yang tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Allah yang tetap setia menyertai hari-hari kami semua. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk kami bersama-sama meninggikan nama-Mu dari tempat kami masing-masing ya Bapa. Kami percaya lawatan-Mu tercurah, urapan-Mu mengalir, dan rahmat-Mu yang sama tetap Kau nyatakan buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan untuk kami memuji nama-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Thank you Lord Jesus, thank you Lord. Kita mau sembah Tuhan pagi hari ini. Kita mau sama-sama menyatakan syukur oleh karena kasih setia Tuhan tidak pernah berubah untuk setiap orang. Kita mau sama-sama menyanyikan kasih setia Tuhan yang selalu baru Tuhan nyatakan buat setiap kita. Haleluya Yesus. Katakan Bapakku datang. Yes Lord Jesus. Bapakku datang. Menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku Bapakku, Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang Kau di dalamku.
pujian ini Bapakku datang. Jesus, Bapakku datang, menyembah Engkau Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagi kami Tuhan, ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, oh, oh. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku Tuhan, di hidupku, di hidupku. Dahsyat dan perkasa, ajaib dan mulia setiap karya-Mu Tuhan, setiap rencana-Mu, semua tetap baik, semuanya indah, melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, betapa baik Kau Tuhan, betapa baiknya Engkau Bapa. Kami menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati hari-hari kami yang luar biasa, yang dahsyat dan perkasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ya ralaba shekaraba raba ya shiralaba ralaba ta shiralaba. Ya ralaba ralaba ta shiralaba ralaba ralaba ralaba. Kiara labara mata karamata shandera mata sekarabaraba. Kau luar biasa Bapa, berkarya atas hidup kami. Kami tahu bahwa rancangan hidup kami itu sudah tertata dengan indah di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hidup kami, masa depan kami semuanya sudah ada di dalam tangan-Mu dan rancangan-Mu Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Kasih setia-Mu melebihi dari kehidupan kami. Kami tidak dapat balas setiap apa yang Tuhan selalu nyatakan buat kami. Karena kami tahu semuanya kami terima daripada-Mu Tuhan. Pagi hari ini ya Bapa, kami menyanyikan pujian kasih setia Tuhan atas hidup kami. Tuhan, Engkau terlamat baik buat setiap kami Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sikarabarabaya shiralabaralabaya shiralaba. Shikarabarabaya shiralabaya shiralabaralabaya shiralabaralaba. Oh
Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya Yesus, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku, di hidupku, yang tetap merasakan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Lord, thank you Jesus. Kita percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Cinta Tuhan dan rahmat Tuhan tidak pernah berkurang untuk setiap orang. Mari kita sama-sama menyatakan kasih setia Tuhan pagi hari ini. Dimanapun kau berada, bagaimanapun kondisimu, apapun yang kau alami, mari tetap menyatakan, nyanyikan pujian buat Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Kasih setia Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, yes. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Amin. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Shalom, selamat pagi teman dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali di hari Minggu ini, di mana kita akan kembali menerima berkat melalui ibadah kita di pagi hari ini. Sebelum itu, mari saya ajak kita satu dalam doa. Oh haleluya. Bapa di surga, kembali kami ucapkan syukur kepada Tuhan, di mana pagi hari ini kami boleh ada. Teristimewa Tuhan, di pagi hari ini kami akan beribadah pada Engkau Tuhan. Mari Tuhan Kau pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesai.
Biarlah ibadah ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga semua umat yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah di pagi hari ini akan menerima berkat oleh firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Sembah dikasih Tuhan, mari angkat Alkitab yang ada di tanganmu untuk kita bersama deklarasi kabar baik. Kita mulai. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and my disciple. Makasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Pak Paiman. Untuk itu saya persilakan Pak Paiman untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi. Mengucapkan sidang jemaat yang kami kasihi. Pagi hari ini kembali kita dapat berjumpa, walaupun melalui daripada live yang kita lakukan, oleh karena kita belum dapat untuk datang beribadah bersama-sama di gedung gereja, tapi melalui rumah-rumah kita dapat disatukan melalui udara yang ada. Terpuji nama-Mu, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur oleh karena kasih setia, kemurahan anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Sehingga pagi hari ini kami kembali ada sebagai anak kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan yang Kau berikan. Sehingga pagi hari ini Tuhan kami boleh datang untuk memuji, membesarkan nama Yesus. Oleh karena Bapa, dengan segala keadaan kami memerlukan Engkau. Maka pagi hari ini ya Tuhan, lawati kami semua, umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing. Tuhan melawat dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga pada saat kebenaran firman ini kami sampaikan, kuasa Allah Roh Kudus menjamah hati setiap orang-orang yang rindu, haus, lapar akan kebenaran firman. Pakailah lidah bibir hamba-Mu ini ya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami sampaikan bukan dengan hati dan pikiran kami, tapi biarlah mulut kami ini Tuhan pakai untuk dapat menyampaikan kebenaran firman dan hidup kami. Berkati kami semua, pakai alat-alat yang kami pergunakan pada saat ini untuk bungkus dengan kuasa-Mu, sehingga kami dapat melakukan segala sesuatu dengan pertolongan yang daripada Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan membaca kebenaran firman pada pagi hari ini. Berikanlah pengurapan yang baru, sehingga kasih setia Allah akan senantiasa membawa kami untuk kami dapat menikmati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada pada pagi hari ini, kita dapat diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat kita melakukan ibadah kita. Dengan situasi keadaan yang terjadi pada saat ini di hari-hari di seluruh muka bumi, bangsa-bangsa yang pada saat ini ada. Tapi pada saat kita yakin dan percaya, pertolongan kita hanya datang daripada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pagi hari ini kita rindu untuk membacakan kebenaran firman Tuhan, yang juga masih terambil di dalam Yakobus 3. Oleh karena apa yang telah ditentukan daripada gereja IJF besar, di mana panjang 2 bulan Juli sampai Agustus ini, yaitu berbicara masalah hikmat. Dan pagi hari ini kembali kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus 3. Walaupun mungkin saudara tahu, mungkin bertanya kenapa kok firman-Nya sepanjang bulan ini
tidak beranjak daripada Yakobus 3. Tapi walaupun itu firman yang sama, tapi pada saat kami yang membawakan hamba-hambamu yang menyampaikan mendapatkan pengurapan, mendapatkan rema di dalamnya, maka semuanya itu kami dapat lakukan dengan setiap. Di nama Tuhan, mari kita buka sama-sama di dalam Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Puji Tuhan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak menanti. 18. Dan buah yang terdiri daripada kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Puji Tuhan, dalam pembacaan dan Tuhan. Dan pagi hari ini saya akan berikan tema firman Tuhan, yaitu dengan tema dengan hikmat yang dari Tuhan akan menjadikan kita dewasa rohani. Puji Tuhan. Jadi pada pagi hari ini, dengan mengacu daripada kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca dalam ayat tadi, mari kita sama-sama merenungkannya. Apakah pemikiran kita sudah bertumbuh menjadi pemikiran orang dewasa, atau kita masih menggunakan pemikiran anak-anak? Kita bisa baca mungkin yaitu di dalam 1 Korintus 14 ayat 20. Marilah kita istilahnya menjadi dewasa dalam rohani. Di dalam ayat yang sudah kita baca pada pagi hari ini, paling tidak saya bisa melihat ada 4 hal. Ada 4 hal yang bisa saya tangkap sebetulnya sebagai pemikiran anak-anak. Dan mari kita mulai, yaitu kita melihat keempat hal itu. Dan kita mulai daripada ayatnya yang ke-14 dan 16. Ayat 14 itu berkata, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan setan-setan. 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi kalau saya bisa katakan, yang pertama di situ disebutkan adalah iri hati. Jadi kalau kita masih memiliki iri hati, sama itu seperti sifatnya anak-anak, di mana yang paling menonjol sekali itu adalah iri hati. Anak-anak itu apapun yang dimiliki, baik itu orang lain, mungkin di dalam satu keluarga, dimanapun anak-anak itu berada, kita dapat melihat bahwa iri hati itu menguasai daripada hati anak-anak. Jadi dengan dasar yang demikian itu, kita juga dapat seperti itu, juga bisa juga menjangkiti daripada orang-orang dewasa secara jasmani, namun tidak bertumbuh di dalam pemikirannya. Dia selalu iri hati terhadap orang lain yang lebih daripada dirinya sendiri, dan sikap ini tidak terjadi di luar sana, tapi di dalam gereja pun ada, bahkan di tingkat hamba-hamba Tuhan itu juga sering terjadi. Itu kita bisa baca di dalam ayatnya nanti sama-sama. Jadi iri hati di sini dikatakan ayat 16 itu, sebab di mana ada iri hati, yang pertama itu iri hati. Oleh karena dengan iri hati itu,
Kalau kita mau melihat di dalam Amsal 14 ayat 3, di sana dikatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Jadi hati-hati. Pada saat kita memiliki suatu hal yang iri hati di dalam diri kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, maka Amsal tadi berkata, yaitu hati yang tenang itu menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Sungguh mengerikan. Jadi mari kita sebagai umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, mari buang yang pertama itu. Kalau kita masih memiliki iman seperti anak-anak ini, maka iri hati ini sungguh berbahaya. Dan yang kedua di sini dikatakan dan mementingkan diri sendiri. Nah, mementingkan diri sendiri ini, penyakit ini sebetulnya sudah menyebar luas di segala bidang kehidupan kita manusia. Contoh itu banyak sekali, baik kita di kantor, di kampus, di tempat kerja, dimanapun. Mementingkan diri sendiri itu sungguh sangat berbahaya. Oleh karena pada saat kita mementingkan diri sendiri, kita sudah tidak ingat lagi dengan apa yang orang lain. Contohnya saja kalau kita di gereja, bagi kita umat-umat Tuhan yang ada di gereja, mementingkan diri sendiri. Terkadang kita duduk berhubung masih banyak, terkadang kita bawa tas kita ditaruh di sebelah. Dan kalau kita melihat gereja-gereja besar itu begitu luar biasa, mungkin ada orang lain yang tidak kebagian tempat duduk. Tapi oleh karena dengan sifat mementingkan diri sendiri, tempat di sebelah kanan kiri kita mungkin ditempati oleh apa yang kita bawa. Itu mementingkan diri sendiri. Dan yang sangat kita takutkan lagi, mementingkan diri sendiri, saya sering sekali ikut daripada perjamuan-perjamuan makan. Saya lihat situasi keadaannya, orang yang mementingkan diri sendiri itu, dia tidak peduli apakah nanti kita ambil makanan banyak-banyak, apakah akan kebagian yang lain. Dan kasihan bagi orang yang mungkin sudah tidak terbiasa, seperti saya yang tidak membanggakan diri. Ya, saya sebagai orang Jawa itu terkadang tidak suka saya berebut. Kalau memang tidak dapat saya tapi kalau ada di sana orang yang sama-sama juga tidak mementingkan diri sendiri, marilah kita mengambil segala sesuatu secukupnya agar supaya kita dapat menikmati dan orang lain pun dapat menikmati. Jadi hal yang untuk mementingkan diri sendiri itu adalah juga sangat berbahaya. Jadi di sana itu kita bisa melihat kalau kita sendiri di sekolah, di lingkungan rumah kita sendiri, di antara tetangga, dan di lain pokoknya di dalam kehidupan kalangan gereja apapun yang ada itu, potret yang mementingkan diri sendiri itu bisa juga kita lihat di dalam gereja sebagaimana kita ungkapkan tadi. Dan apalagi sekarang kita sudah tidak asing lagi para koruptor, orang-orang yang berkorupsi itu sebenarnya juga mereka yang berakal dari ketamakan dan mementingkan diri sendiri, maka di sana itulah akan terjadi. Bisa kita baca mungkin di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Cari untuk membaca di dalam Filipi 2. Filipi 2 ayat 1. Merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacita, dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Itulah ayat kedua tadi yang bisa saya baca. Mementingkan diri sendiri itu sungguh juga tidak baik. Itu adalah perbuatan anak-anak. Dan yang selanjutnya, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan. Dan setelah itu memegahkan diri. Dan yang ketiga itu, jadi tadi yang pertama adalah iri hati, yang kedua mementingkan diri sendiri, yang ketiga
memegahkan diri itu adalah sombong. Kesombongan itu juga menjadi penyakit yang bisa menghinggap siapa saja, tua, muda, besar, kecil, kaya, miskin, rakyat jelata maupun pengusaha. Semua tentunya itu dengan tingkat kesombongan masing-masing. Jadi di sini kalau kita melihat kesombongan itu juga banyak. Kita mungkin di dalam satu jemaat mungkin menganggap remeh orang lain. Mungkin kita sudah merasa kita punya gelar, kita punya titel, kita punya itu. Jadi orang lain dianggapnya itu, kau itu bukan. Tapi kalau bagi kita, kekristenan itu adalah bukan untuk kita menaik, kita mencari tingkat yang lebih tinggi. Tapi sebagaimana Kristus sebagai Tuhan. Contoh yang paling nyata itu adalah Yesus. Yesus turun. Yesus itu adalah dari atas turun ke bawah, ke bawah. Dari surga dia datang ke bumi. Dari bumi dia menderita. Dan dia rela mati. Setelah itu merendahkan diri sebagaimana Tuhan bilang, jadilah garam, jadilah terang. Garam sampai habis. Di sana kita bisa menanggalkan semua kesombongan-kesombongan yang ada dalam diri kita, agar supaya kita menjadi sama seperti Kristus. Kekristenan itu adalah demikian. Tapi sombong itu memang ya banyak orang-orang yang sudah miskin sombong, sudah hidupnya tidak benar masuk neraka. Sebetulnya sungguh-sungguh kasihan kita dengan orang. Tapi marilah kita yang sudah mengerti kebenaran ini. Makanya saya rindu mengungkapkan ayat yang sudah kita baca pada pagi hari ini adalah oleh karena di sana kita dapat melihat bahwa mari kita jangan menjadi seperti anak. Dan yang keempat di sana dikatakan pentingkan di sini, situ ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Di sana yang keempat itu berdusta. Berdusta itu melawan kebenaran juga semakin banyak kita temukan. Banyak di antara kita juga terjadi di antara orang-orang percaya. Itu disebabkan oleh karena apa? Dan Paulus di sana berkata di dalam Efesus 4 asal 4 ayat yang ke 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi kita harus bisa membuang segala dosa. Jadi 4 hal tadi dalam ayat yang ke-14, 15 dan 16 itu adalah menunjukkan bahwa itulah iman yang seperti anak-anak. Tapi kalau kita masuk pada ayatnya yang ke-17 dan ke-18, di sanalah kita harus menjadi iman yang dewasa. Ayat 17 berkata, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak memaki. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka, mereka yang mengadakan damai. Itu kan. Jadi di sana dikatakan. Tapi sebelum kita melihat, kita kembali lagi kepada ayatnya yang ke-13 tadi, yaitu kelemah lembutan. Ayat yang 13 tadi, Yakobus 3:13, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baik yang ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi ayat 13 tadi mengatakan sifat lemah lembut itu sebetulnya bukan berarti sifat yang labil. Ayat 13 tadi itu adalah sebuah sifat yang mencintai kedamaian dan tidak suka pada kekerasan. Cirinya adalah memiliki roh kerendahan hati. Ayat 13, kelemah lembutan. Dan pada ayat yang ke-17 di sana dimulai dengan yang pertama itu pendamai. Pendamai itu orang yang sudah bertumbuh menjadi dewasa, jiwa dan rohaninya pasti akan menjadi orang-orang yang cinta damai. Itu sudah pasti. Kemanapun mereka pergi, mereka selalu mendatangkan kesejukan, kedamaian, dan bukan menimbulkan perpecahan. Kehadirannya selalu dirindukan
oleh orang-orang. Ayat 17 tadi diawali daripada yang pendamai tadi. Jadi pendamai itu adalah yang demikian. Orang sudah dewasa rohani jiwa semua itu. Dan itu kita bisa melihat di dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi apabila kita sudah memiliki yang demikian itu, kita akan disebut yaitu sebagai anak-anak Allah. Dan yang kedua itu peramah. Ini dikatakan tidak pertama-tama adalah pendamai dan peramah. Yang menjadi hadis ini ramah. Kristus sendiri itu mempunyai sifat yang ramah. Itu bisa kita baca di dalam 2 Korintus 10 asalnya yang pertama. Itu bisa dilihat. Sekalipun dia difitnah, dan bisa kita baca pada Efesus 4 sebagaimana itu Kristus sebagai yang pendamai. Kita rindu untuk membacakan dalam Efesus Efesus 4 31 31. Efesus 4 ayatnya 31 dan 32. Segala kepahitan, kegerapan, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, di sana itu dikatakan penurut. Dengan penurut itu orang Kristen yang sudah dewasa jiwa dan rohaninya tidak lagi mempunyai sifat yang suka berbantahan, suka melawan otoritas yang di atas. Kita juga bisa lihat di dalam Efesus 5 ayat 1-2, ayat 22 dan 24. Sungguh banyak sebetulnya ayat kebenaran referensi dari kebenaran firman Tuhan kalau kita mau membaca. Jadi walaupun ini ayat firman Tuhan ini saya perhatikan hampir 1 bulan ini dinyatakan daripada Yakobus 3 13-18 ini, yaitu hikmat yang dari atas, hikmat yang dari Tuhan, seperti kemarin juga disampaikan. Jangan kita memiliki ambisi untuk hikmat yang ada dalam diri kita, dan kita lebih banyak lagi belajar. Yang dikatakan kiranya penurut itu, yaitu orang Kristen yang sudah dewasa jiwa dan rohaninya itu tidak lagi mempunyai sifat yang suka berbantah. Dia selalu ingin merendahkan diri. Kita bisa mengerti itu, bisa dibaca di dalam ayat-ayat tadi, yaitu Efesus 5 ayat 1 dan 2. Dan selanjutnya yang terakhir itu dikatakan di sana penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Jadi penuh belas kasihan. Orang Kristen yang sudah dewasa jiwa dan rohaninya, belas kasihannya akan bertumbuh semakin besar. Belas kasihan tidak akan tumbuh jika masih ada hati yang selalu mementingkan diri sendiri. Hati dan kesombongan itulah pada saat kita hal-hal yang tadi dari ayat 14, 15, 16 itu adalah sifat daripada iman sebagai anak-anak. Dan masuk dalam ayat 17-18 itu masuk kita menjadi dewasa dalam kerohanian kita. Jadi hal-hal yang demikian penuh dengan buah-buah yang kasih yang baik. Semua orang Kristen tahu ayat ini, tapi tidak semua yang tahu itu mau melakukan. Banyak orang Kristen yang masih hidup juga di dalam hawa nafsu dunia dan mementingkan diri mereka sendiri. Dan sebagai bukti bahwa rohani kita itu sudah bertumbuh menjadi dewasa, maka di sana ada dua hal yang perlu kita lakukan, yaitu memberitakan Injil dan mengajar. Jadi pada saat kita memang sudah, pada saat ini kita memang tidak mampu dengan keadaan situasi yang sudah terjadi pada saat ini, siapapun itu. Tapi pada saat kita percaya
Oleh karena percaya beriman itu bisa dites pada saat hal-hal yang memang yang sangat mengkhawatirkan, yang sangat menakutkan. Pada saat kita mau di sana, kita bisa melihat apakah benar-benar orang itu sebagai orang Kristen yang percaya, ataukah hanya orang Kristen yang kiranya setengah-setengah. Pada saat kita percaya, apapun yang akan terjadi pada saat ini, kita tahu. Khotbah 1 ayat 9 itu berkata, apa yang enggak ada, tidak ada yang baru. Semua itu dulu sudah ada. Apapun yang sudah terjadi pada saat itu, dan semua itu sudah terjadi. Pada saat ini Tuhan itu hanya ingin agar supaya kita umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan untuk bersatu. Tidak untuk saling menghakimi, untuk tidak saling menghujat, untuk tidak saling menyombongkan diri. Mari kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita mau ambil bagian untuk menyatukan visi-visi kita. Kita mohon ampun kepada Tuhan, agar supaya walaupun kita tahu masalah ini dengan sendirinya tidak akan, prosesnya itu masih panjang. Sebagaimana bangsa Mesir keluar daripada masuk dalam negeri Kanaan, itu banyak hal. Itu ya seperti sekarang new normal yang sekarang berlaku ini. Sebagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir itu, demikian juga. Yang pertama itu mereka ada tongkat Musa, sebagaimana sekarang juga dengan tongkat Musa itu juga itu akan membawa daripada kita, yaitu kebenaran firman. Dan di sana ada tiang api, tiang awan, kita selalu dipimpin oleh Tuhan. Dan Tuhan juga akan senantiasa memberikan yang terbaik. Jadi inilah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Pagi hari ini mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, umat Tuhan dimanapun berada, kita sebagai sidang jemaat EJF yang ada di Kota Palu, mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau datang kiranya mencari Tuhan. Oleh karena tanpa Tuhan kita tidak akan memiliki Tuhan. Dengan kekuatan kita sendiri, walaupun sekarang kita tahu manusia berupaya, berusaha untuk mencari suatu vaksin yang dapat kita mengatasi hal ini. Tapi pada saat mereka melupakan daripada kuasa Tuhan, maka tidak akan ada kekuatan. Kekuatan kita, pengharapan kita hanya kepada Yesus sebagai Tuhan, sumber segala hikmat bagi kita. Apabila kita sudah memiliki hikmat yang benar, hikmat yang daripada Tuhan, maka kita akan memiliki daripada roh yang kemenangan tadi. 4 hal tadi sebagai iman orang yang dewasa, sehingga kita dapat kiranya senantiasa mengingat kebaikan Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita pelajari. Marilah kita melakukan semuanya ini dengan hikmat yang daripada Tuhan. Pada saat kita dijamah oleh Tuhan, kita dengan rela, kita dengan ikhlas, dengan tulus, kita serahkan semuanya. Tidak perlu kita takut, tidak perlu kita bimbang dan khawatir. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Apabila kita ingin, inilah proses Tuhan yang terjadi pada saat ini, untuk kiranya dapat memilah-milah mana yang gandum, mana yang hilang. Inilah saatnya Tuhan memproses kita. Inilah saatnya Tuhan menguji iman kita. Apakah kita mau tetap percaya kepada Tuhan? Jika kita mengingat bahwa hidup kita adalah Kristus, mati adalah keuntungan, buat apa lagi kita takut mati? Pada saat kita meninggalkan dunia ini, kita masuk di surga yang kekal bersama dengan Allah Bapa. Dan tidak ada hal yang kita ragukan yang perlu kita takutkan. Saat ini kita hanya jika berlutut di kaki Tuhan, dengan kita berdiam diri di rumah kita masing-masing, di sanalah pertolongan Tuhan. Makin banyak kita mengenal Tuhan. Maka dari itu kita sebagai umat Kristen, alamilah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan pada saat kita menyampaikan kebenaran itu, bukan kata orang, tapi kita pernah mengalami hal-hal apa, mukjizat demi mukjizat yang kita alami, itulah menyatakan bahwa kita adalah benar-benar sudah mengenal dengan baik siapa Yesus, siapa Tuhan yang kita sembah. Dialah Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa menolong, memberkati, memberikan. Dan kita jangan kiranya salah persepsi. Tuhan kita tidak menjanjikan hal-hal yang enak, tapi Tuhan kita berikan sangka iri, pikul sana. Itulah kebenaran. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah kebenaran firman yang sudah kami sampaikan pada pagi hari ini.
Apapun yang sudah kami sampaikan ini ya Tuhan, biarlah firman itu dapat masuk di dalam setiap hati sidang jemaat IJF yang ada di Palu. Kami rindu ya Tuhan untuk senantiasa Tuhan melawat kami, memberikan kemampuan, memberikan kekuatan, sehingga pada saatnya ya Tuhan Kau datang untuk menjemput kami. Kami masih didapati iman ada di bumi. Bagaimana Tuhan kami tetap percaya, pertolongan kami, pengharapan kami hanya kepada-Mu Bapa. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami tahu bencana demi bencana yang sudah terjadi di negeri kami, semua ini menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Kemampuan kami terbatas, kami tidak mampu untuk melakukan dengan kekuatan kami sendiri. Tapi pagi hari melalui daripada hamba-hamba-Mu yang senantiasa memberikan kekuatan bagi iman orang-orang yang sudah Kau pilih. Oleh karena kami datang kepada-Mu, Engkau yang sudah memilih kami. Dan pada saat ini kami yakin dan percaya, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, semua itu adalah mendatangkan kebaikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kami semua. Apa yang sudah kami lakukan, satu hal kiranya pada pagi hari, ampuni kami Bapa, kuduskan kami, layakkan kami, sehingga apapun yang kami lakukan kami kerjakan. Kami berdoa oleh karena kami hanya mohon belas kasihan untuk melawat kami. Kami berdoa bukan untuk memaksakan kehendak kami dengan segala keinginan kami. Kami berdoa bukan untuk kiranya mengajari Tuhan. Kami berdoa oleh karena kemampuan kami terbatas. Kami manusia yang lemah, kami manusia yang tidak memiliki kemampuan apapun. Maka pagi hari ini Bapa, lawati kami semua, jamah kami semua, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, sehingga kami dapat melewati hari-hari hidup kami ini dengan penuh sukacita. Ajar untuk kami dapat mengucap syukur di dalam segala hal. Dengan ucapan syukur itu, kekuatan yang daripada Tuhan Yesus menjadi bagian dalam hidup kami. Berkati kami semua pada hari ini. Bapak Pastor Agung juga memberkati kami semua, ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Pemain musik, siapapun yang akan ambil bagian pada pagi hari ini, saya yakin dan percaya kekuatan dan pertolongan kami hanya datang daripada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Anda sekalian sudah boleh mengikuti ibadah online ISJF saat ini. Kita percaya kita semua sudah terberkati di dalam ibadah ini lewat puji-pujian dan firman Tuhan yang sudah boleh kita dengarkan bersama saat ini. Bagi jemaat yang rindu untuk didoakan oleh kami, Anda bisa menghubungi nomor admin gereja kami di nomor 0822 9297 2552 dan tim kami siap untuk mendoakan saudara. Bagi jemaat yang belum punya komunitas, kami menyarankan untuk mengajak kita semua untuk mari bergabung di dalam iCare, dan Anda bisa bergabung dan menghubungi admin gereja kami masih tetap di nomor 0822 9297 2552. Bagi jemaat yang rindu untuk menabur, memberikan persembahan syukur maupun persembahan perpuluhan melalui gereja ISJF Palu, Anda bisa mentransfernya di nomor di bawah ini. Dan untuk minggu depan kita tetap akan melaksanakan ibadah secara online. Jadi jangan lupa untuk mensubscribe YouTube ISJF Palu dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Hari Rabu di minggu depan kita ada bersama-sama di dalam ibadah doa bersama jam 7 malam tetap melalui via Zoom, dan hari Kamis kita akan bertemu kembali di dalam care group masih tetap melalui via Zoom di pukul 7 malam. Dan hari Minggu untuk anak-anak kids bisa beribadah bersama-sama dan bisa dilihat melalui link ISJF Kids dan bisa dinonton sekitar pukul 10 pagi. Jadi kami sangat menyarankan untuk para orang tua bisa mendampingi anak-anak sekolah minggu di dalam ibadah tersebut. Dan jangan lupa sampai ketemu lagi di minggu depan di dalam ibadah ISJF online. Saya mengucapkan Happy Sunday, selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di
tiba saatnya kita akan akhiri ibadah di pagi hari ini. Untuk itu saya undang kita bangkit berdiri untuk kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami ucapkan syukur Tuhan, di mana kami sudah diberkati oleh firman-Mu, di mana firman-Mu mengajarkan setiap kami untuk kami memperoleh hikmat daripada Engkau, sehingga kami boleh bertumbuh sebagai orang dewasa, bukan kanak-kanak lagi ya Tuhan. Mari Tuhan, jamah setiap hati kami untuk kami selalu memperoleh hikmat daripada Engkau, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga setiap pembicaraan kami adalah hikmat daripada Engkau ya Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa buat hamba-Mu, Bapak Ibu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Mari Engkau berkati ia, terutama Engkau beri ia kekuatan dan kesehatan. Engkau berkati ia usaha pekerjaannya, istri dan anak-anak, anak mantu serta cucu-cucu di mana saja mereka berada ya Tuhan. Demikian Bapa di surga, hamba juga berdoa di pagi hari ini buat tangan-tangan yang sudah memberi persembahan Tuhan. Mari Tuhan Engkau mencurahkan berkat untuk memberkati tangan-tangan yang sudah memberi dengan berlipat kali ganda, yaitu 60 kali ganda dan 100 kali ganda. Bapa di surga, hamba juga berdoa Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau juga memberkati pelayanan mereka, Engkau memberkati rumah tangga mereka, Engkau memberkati usaha pekerja mereka, bahkan yang masih di sini pun Tuhan Engkau memberkati. Hamba juga berdoa Tuhan, biar Engkau memberkati seluruh umat-Mu di mana saja mereka berada, khusus bosi dan jemaat yang ada di gereja IJ Palu. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka usahakan, Engkau membukakan jalan, Engkau membuat mereka berhasil semua ya Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan akan melindungi engkau dan Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan memperhadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Shalom, selamat